perwakilan dari kelompok 14 akan menyampaikan diskusi pada hari ini, yaitu tentang distribusi frekuensi. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah menuliskan tabel distribusi frekuensi. Dan langkah-langkahnya sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih tabel distribusi frekuensi tersebut. Tabel distribusi frekuensi itu merupakan pengorganisasian dari data mentah ke dalam tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Baik, dalam menentukan tabel distribusi frekuensi memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama menentukan jangkauan. Nah, menentukan jangkauan atau sering disebut dengan range. Dan yang kedua, menentukan banyak kelas. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Yang keempat, memiliki titik awal. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu menghitung frekuensi tiap kelas. Nah, dari sini kita mengetahui langkah-langkah untuk melakukan tabel distribusi frekuensi. Baik, langsung saja kita masukkan ke contoh soal. Nah, baik, di sini saya akan memberikan contoh dari tabel distribusi frekuensi, di mana contohnya itu disajikan data kelompok nilai ujian matematika kelas 9. Dapat kita lihat data tersebut. Nah, di langkah pertama ini kita akan menentukan jangkauan. Kita akan jawab ya. Jawab. Kita memiliki prosedur dari langkah-langkah tabel distribusi frekuensi, yaitu langkah 1 yaitu menentukan jangkauan. Di mana menentukan jangkauan itu adalah rumusnya data tertinggi dikurang data terendah. Dapat kita lihat bahwasanya data tertinggi dari tabel data kelompok ujian itu yaitu datanya bernilai 100. Data terendahnya bernilai 72. Data terendahnya ya, bernilai 72. 100 dibuang 72 senat 28. Inilah jangkauannya. Nah, untuk yang kedua yaitu menentukan banyak kelas. Rumus dari banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N ini yaitu data kelas. Ya, di mana N adalah banyak datanya. Maaf ya, N itu adalah artinya banyak data. Baik, di sini dapat kita lihat bahwasanya banyak datanya itu bernilai 40. Nah, teman-teman bisa dapat melihatnya yaitu dari PDF yang sudah kami kirim ya. Bahwasanya data ini banyak data ini adalah itu senilai 40. Sehingga rumusnya 1 ditambah 33 log 40 sama dengan 5,17. Jadi banyak kelasnya dipilih adalah 6. Banyak kelas yang dipilih yaitu bernilai 6. Untuk yang ketiga yaitu panjang kelas. Nah, di sini ya kita lihat ya panjang kelas. Yang ketiga, langkah yang ketiga itu panjang kelas. Di mana panjang kelas yaitu range dibagi banyak kelas. Range tadi yang mana? Range itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas, sehingga ini ya. Berarti range dibagi banyak kelas. Range-nya 28, banyak kelasnya 6. Berarti 28 dikurang 6 dibagi 6. 28 bagi 6 berapa? Ayo, 28 bagi 6 berapa? Pakai koma ya, 4,6. Atau kita bulatkan menjadi 5. Bisa ya dibulatkan menjadi 5? Ya. Untuk langkah yang 4 yaitu memiliki titik awal. Nah, memiliki titik awal. Nah, yang langkah 4 adalah yaitu memiliki titik awal dan menghitung frekuensi tiap kolom. Nah, ini saya sudah membuat tabelnya yaitu tabel kelas, banyak kelas. Nah, dari sini kita dapat menghitung frekuensi. Cara menghitung frekuensi yaitu dengan ini saya gabungkan ya, 4 dan 5 ini titik awal, dan ini yang kelima yaitu menentukan frekuensi. Jadi saya gabung saja ya jadi 1. Menentukan frekuensi. Dari data di atas, bahwasanya dari nilai banyak kelas yang 75,5 sampai 75,5 ada berapa? Yaitu dari data tersebut ini ada 2 ya, ini 1
frekuensinya yaitu 2. 7,5 sampai dengan 80 yang bernilai itu ada berapa? 1, 2, 3, satu lagi, ada lagi ya? 3, satu lagi tidak? Oh, ini 4. Maka dia frekuensinya 4. Bawah 8,5 sampai 90,5 itu frekuensinya ada 12. Selanjutnya 90,5 sampai itu frekuensinya ada 13. Nah, untuk 90,5 sampai 95,5 yaitu 6 frekuensinya ya, dapat dilihat dari tabel. Dan terakhir 96 sampai 100 yaitu frekuensinya 8. Nah, setelah kita mendapatkan nilai distribusi frekuensi, maka selanjutnya akan kita ubah ke dalam bentuk grafik yaitu histogram, di mana yaitu data nilai batas awal, batas bawah dan atas masing-masing kelas. Nah, ini tabelnya tadi yang pertama, terus diubah ke histogram karena mau dibuat ke dalam grafik. Maka setiap kelasnya ini kita pisahkan. BTK berarti batas atas kelas, ini batas, dan ini P yaitu frekuensi. Langsung saja ke dalam grafiknya, yaitu dari 7,5 frekuensinya kedua, sehingga kita bikin ya. Ini ya, dia sampai kedua, ya kan? 2. Terus yang 7,5 itu dia itu ke 4. Ini 4 ya. 4, 7,5 itu ke 4 ya di sini ya. Yang ke 8,5 itu ke 12 ya di sini ya, 12. Selanjutnya 13 di atasnya lagi ya. 13. Selanjutnya 6 ya. 6 ini dia di sini. Selanjutnya yang terakhir yaitu 3 di sini ya, dia jadi apa? Nah, inilah tabel histogram dari data frekuensi. Nah, inilah histografi, dan selanjutnya kita akan mencari yaitu poligon frekuensi, yaitu menggunakan tabel yang sama aja, hanya saja jadi tambahkan kita mencari nilai tengah dari ini, maka nilai tengah dari ini yaitu 73. Nilai tengah NT ya, nilai tengah 73, 78, 83, 88, 93, dan terakhir 98. Inilah nilai titik tengah. Nah, di sini di poligon frekuensi ini kita akan menggambarkan seperti grafik ke dalam sebuah grafik, tetapi dia tidak terbentuk dalam grafik pattern seperti ini. Seperti ini, yaitu sudah saya tuliskan maksudnya poligon frekuensi. Nah, di sini kita hanya menunjukkan titik-titiknya saja. Kalau di histogram itu adalah diagram batang. Ini aja. Yang ini itu frekuensinya 2, berarti di sini ya. Nah, di sini kita titik. 7,5 itu frekuensinya 4. Nah, lihat ini 4. Maka di sini 80,5 frekuensinya 12. 8,5 ya, yang 12 ya, 4. Oh. Nah, 90,5 yaitu dia di titik 13. Ini ya. 95,5 di titik 6 ya. Kita hanya memberi garis titik.
yaitu di titik. Nah, di poligon ini, poligon frekuensi ini kita hanya seperti ini. Nah, lebih jelasnya lihat di. Nah, ini adalah poligon frekuensi dari data tabel frekuensi. Yang terakhir yaitu C, OGV. Dari OGV ini kita hanya menambahkan yaitu frekuensi kumulatif. Gimana caranya? Yaitu kita lihat dari frekuensinya. Frekuensi 2 frekuensi kumulatif selanjutnya dari 4, 6. Kenapa dari 6? Karena 2 ditambah 4 dan ini selanjutnya 6 ditambah 12, 18 ya. Dan seterusnya. Inilah tabel OGV. Akan digambarkan ke dalam sebuah bentuk grafik. Nah, OGV ini akan digambarkan ke. Nah, sebelumnya kita ada OGV ini, itu ada dua, yaitu negatif dan positif. Ini saya akan menjelaskan nilai positif. Pertama kita melihatkan yang kita masukkan di sini adalah frekuensi kumulatif, berarti PK ya, kumulatif dan ini nilainya seperti grafik yang lain. Nah, langsung saja kita ambil titik-titik ya. 7,5 yaitu G2. Ini dia sudah saya paskan ya, biar tidak sulit. Positif. Lalu bagaimana dengan OGV yang negatif? Opigon positif, dia itu adalah naik. Lalu kalau opigon negatif, dia itu kebalikannya, yaitu menurun. Ini dapat dilihat dari ini tetap PK, ini tetap nilai. Nah, ini dapat dilihat dari ini kita ya, dokumen yang sudah kami bagikan di grup. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pemusatan data. Di mana pemusatan data yaitu memiliki prinsip, yaitu pemusatan data kelompok sama dengan data tunggal. Nah, berikut yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pemusatan data tunggal. Di mana yaitu ada media, modus. Kita akan bahas satu persatu, yaitu media. Media udah pada tahu lah ya kan media itu apa. Dan di sini rumus dari media adalah jumlah data per n, di mana n ini adalah nilai banyak data. Masuk ke contoh ya. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh dari pemusatan data, yaitu yang pertama yaitu contoh median, di mana diketahui ada nilai ulangan 8 orang siswa, yaitu 70, 90 dan seterusnya. Nah, kita akan mencari median dari nilai tersebut, yaitu dengan rumusnya jumlah data dibagi dengan n. N itu adalah banyak data. Nah, jumlah datanya kita jumlahkan semua data ini, lalu kita bagi dengan banyak n. N itu adalah banyak data, yaitu banyak data adalah 8 orang, sehingga ini dijumlahkan dengan 8, yaitu bernilai 75. Maka mediannya dari nilai ulangan 8 orang yaitu 75. Nah, untuk yang kedua yaitu median. Tadi yang pertama yang kedua median. Median untuk data tunggal yaitu Fn ditambah 1 per 2, di mana Fn itu adalah banyak data. Kita masuk ke contoh ya, langsung median di sini, mari. Contohnya itu ada sebuah nilai ulangan, tapi di sini bukan 8 orang, melainkan ada 11 orang. Inilah nilai ulangan tersebut. Nah, median ini adalah kita mengurutkan dari nilai terendah ke nilai yang paling besar. Nah, di sini saya memudahkan yaitu saya sudah mengurutkan terlebih dahulu nilainya. Jadi di sini kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, yaitu Sn, yaitu apa tadi? Banyak data. Banyak data yang seperti saya bilang, data ini dan n adalah 11, berarti X 11 tambah 1 per 2 sama dengan X 12 per 2 sama dengan, nah, X 12
median itu adalah nilai tengah ya. Nilai tengahnya itu bernilai 75. Tidak menggunakan rumus kita juga dapat menentukan, yaitu kita tinggal menjumlahkan sebuah ini. Ini adalah datanya ganjil ya kan. Jadi kita mudah, yaitu kita itu hanya 11. Maka 11 nilai tengahnya itu berapa? Berarti dia nilai ke-6 yaitu 75. Nah, ini. Untuk yang ketiga yaitu yang C, modus. Modus adalah bukan modus yang kayak cowok-cowok itu ya nilai. Modus itu ini modus yang di sini dalam matematika itu nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk memudahkan kita ambil nilai dari ini aja ya. Contohnya. Nah, mana sih nilai yang paling banyak sering muncul? Di sini kita tambah ya. Jadi dia nggak 11 tapi 12. Nilai mana sih yang banyak muncul? 60, 53, 65, 1, 71, 751, 82, 94. Nah, di sini kita dapat mengetahui berapa sih modus dari data yang di atas ini? Nah, yaitu nilai yang paling banyak sering muncul yaitu 4. Maka modusnya yaitu adalah 4. Nah, materi selanjutnya yaitu penyebaran data. Di mana penyebaran data itu ada 3 poin. Yang pertama, simpangan rata-rata dengan rumus SR sama dengan sigma X1 dikurang X per N. Di mana X yaitu nilai masing-masing data dan X ini adalah N adalah nilai banyak data. Yang kedua yaitu ragam. Ragam dengan rumus S kuadrat sama dengan 1 per N sigma dari X1 dikurang X kuadratkan. Simpangan baku yaitu X sama dengan akar dari 1 per N yaitu sigma X1 dikurang X dipangkatkan 2. Kita masuk ke contoh yang pertama yaitu poin A yaitu simpangan rata-rata. Baik, di sini saya sudah menuliskan soal yaitu tentang simpangan rata-rata. Terdapat ulangan ujian matematika yaitu 19, 20, 35 dan seterusnya. Rumus dari simpangan rata-rata yaitu SR sigma X mutlak XI dikurang X per N, di mana X ini adalah masing-masing data dan X ini adalah median atau median yang pertama tadi ya, yaitu pengukuran data. Nah, langkah yang pertama untuk menjawab soal simpangan rata-rata yaitu 1. Kita harus mencari median dari data ini. Rumus median adalah jumlah data dibagi per N. N itu apa? Banyak data. Jumlah data. Jadi ini kita jumlahkan 90 tambah 20 tambah 35 dan seterusnya dibagi N banyak data. Banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini dibagi 7. Nah, hasilnya adalah 42. Maka mediannya adalah 42. Yang kedua kita harus mencari simpangan, TP simpangan. Di mana X-nya itu yaitu data tersebut dan X sama dengan X dikurang X yang kita dapat tadi yaitu dia median ya. 42. Yaitu bagaimana? Nilai X 42 dibagi dengan dikurang dengan X. Hasilnya 23. 20 dikurang 42 dikurang 20 22. 42 dikurang 35 7 dan seterusnya. Nah, dan seterusnya sehingga didapatkan hasil dari ini yaitu 104. Nah, langsung saja kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yaitu rumus dari SR simpangan rata-rata sigma dari SI dikurang X, di mana nilai XI dikurang X itu adalah 104. 104 dibagi kan jadi N, jumlah banyak data. Banyak datanya tadi adalah 7. Maka 104 dibagi 7 adalah 14,8. Itulah nilai dari simpangan rata-rata dari data di atas. Nah, untuk yang ragam dapat diketahui rumusnya itu S kuadrat dikurang 1 per N sigma dari X1 dikurang X dikuadratkan. Saya ini langsung ke contoh yaitu diberikan datanya 6, 7, 8, 10 dan 9. Nah, untuk di sini kita harus mencari ragam dari data tersebut. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan MEN. MEN itu adalah nilai jumlah data dibagi dengan N banyak data. Jumlah datanya ini 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 9 banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Maka hasilnya adalah 8. Yang kedua kita mencari ragam. Ragam yaitu rumusnya S kuadrat sama dengan 1 per N sigma dari X1 dikurang X pangkat akan 2. Nah, caranya adalah nilai dari X ini adalah ini kan datanya. Terus X ini adalah nilai 8 sehingga 6 dikurang 8
hasilnya 1,67. Ini hasil ragam dari data. Mudah ya, sangat mudah dipahami. Nah, untuk yang ketiga yaitu simpangan baku. Nah, simpangan baku ini saya rasa lebih sangat mudah, dan itu dapat teman-teman lihat di dalam file yang saya kirim. Terima kasih. Nah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya Lutfia Hadi akan melanjutkan materi berikutnya mengenai data kelompok. Baiklah, di sini sudah ada data kelompok nilai ujian matematika kelas 9 yang datanya dapat dilihat pada tabel berikut, yang diketahui kelas, batas kelas, frekuensinya. Nah, yang ditanya ialah pemusatan datanya, yaitu min, median, modus, dan penyebaran datanya, yaitu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Baiklah, kita akan menjawab yang pemusatan data, yaitu mean. Nah, untuk mencari mean ini kita membutuhkan titik tengah dan frekuensinya. Nah, titik tengah 73 ini didapat dari pertengahan nilai 71 sampai dengan 75. Begitu juga untuk kelas yang berikutnya. Nah, langsung saja kita mencari rata-rata di tiap interval kelasnya. 73 dikali 2. 73 dikali 2 yaitu 146. Lalu rata-rata yang kelas kedua 312, 996, 1144, 558, dan 294. Nah, total dari rata-rata tiap kelasnya ini yaitu 350. Lalu kita mencari rata-rata semua data ini, yakni dengan rumus sigma XI kali FI per sigma FI. Nah, sigma XI kali FI ini 350 dibagi 40. Maka akan diperoleh rata-ratanya yaitu 86,25. Nah, rumusnya yaitu LI ditambah P dikali setengah N dikurang FI per FI. LI ini yaitu batas bawahnya yaitu 70,5 ditambah 5 dikali setengah N. Setengah N ini yaitu setengah dikali 40. Jumlah frekuensinya yaitu sama dengan 20. Dikali 20 dikurang 2 per FI-nya 2. Jadi hasilnya 115,5. Untuk kelas kedua mediannya itu 93, kelas ketiga 81,3, kelas keempat 80,8, 75,5, dan 62,1. Nah, untuk mencari median dari data ini, di mana kita ketahui kalau median itu ialah kuartil kedua. Rumus kuartil kedua ini yaitu setengah dikali N. Setengah dikali 40 yaitu 20. Nah, data ke-20 ini diperoleh dari kelas ke-4. Soalnya 2 ditambah 4 ditambah 12 itu masih data ke-18. Nah, berarti data ke-20 ada di frekuensi ke-13 di kelas ke-4, 86 sampai 90. Jadi diperoleh mediannya yaitu 80,8.
Berikutnya kita akan mencari modus. Nah, yang dibutuhkan modus ialah data dari batas bawah kelas, panjang kelas, frekuensi, D1 dan D2. Nah, D1 ini merupakan selisih frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Kalau D2 ini merupakan selisih frekuensi dengan frekuensi kelas setelahnya. Nah, D1. Untuk mencari D1 pada kelas pertama ini yaitu berarti 2 dikurang kelas sebelumnya. Karena kelas sebelumnya nggak ada atau dibilang ini kelas pertama, maka kita buat D1 yang untuk kelas pertama yaitu 0. Nah, untuk kelas kedua D1-nya yaitu 4 dikurangi frekuensi sebelumnya yaitu 2. Jadi 4 dikurang 2, 2. D1 yang kelas ketiga frekuensinya yaitu 12 dikurang 4, berarti D1-nya 8. Berikutnya 13 dikurang 12, 1. 6 dikurang 13 yaitu 7, dan 3 dikurang 6 yaitu 3. Untuk yang D2 diperoleh dari 2 dikurang 4. 2. Baru frekuensinya 4 dikurang 12 yaitu 8. 12 dikurang 13, 1. 13 dikurang 6, 7. 6 dikurang 3, 3. Dan karena 3 merupakan kelas terakhir atau interval terakhir, maka di sini ditulis 0. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya modus ini ialah data terbanyak. Nah, data terbanyak ini atau frekuensi yang terbanyak diperoleh pada kelas atau interval keempat. Karena frekuensi terbanyak itu yaitu 13. Maka kita akan mencari modus untuk kelas keempat, yaitu dengan rumus LI ditambah P dikali D1 per D1 ditambah 2. Hasilnya yaitu 86. Jadi modus atau data yang terbanyak muncul pada data kelompok ini yaitu 86. Kemudian kita akan menjawab soal dari penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata. Nah, yang dibutuhkan untuk mencari simpangan rata-rata ialah titik tengah dan frekuensinya. Titik tengah ini diperoleh dari titik tengah kelas 71 sampai dengan 75. Titik tengahnya yaitu 73. Begitu juga yang kelas berikutnya, titik tengah 76 sampai 80 yaitu 78. Ada 83, 88, 93, dan 98. Langsung saja kita mencari harga mutlak XI dikurang rata-rata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya rata-rata yang atau mean yang kita peroleh sebelumnya yaitu 86,25. Jadi, untuk memperoleh data yang pertama ini yaitu XI dikurang mean 73 dikurang 86,25 yaitu 13,5. Untuk kelas berikutnya begitu juga 78 dikurang 86,25 yaitu 8,5. Ada 3,5, 1,5, 6,5, dan 11,5. Lalu dari data yang diperoleh ini dikalikan ke FI. Jadi FI dikali harga mutlak XI dikurang mean, yaitu hasilnya
2 dikali 13,5 27, 4 dikali 8,5 34, 4,2 19,5 39 dan 34,5 dengan totalnya yaitu 196. Nah, setelah kita memperoleh data yang dibutuhkan, langsung saja kita masuk ke rumus simpangan rata-rata, yaitu sigma FI kali harga mutlak XI dikurang mean per sigma FI sama dengan sigma FI ini 196 per sigma FI, yaitu total dari frekuensi ini yaitu 40. Maka simpangan rata-ratanya yaitu 4,9. Berikutnya kita akan mencari ragamnya. Nah, yang dibutuhkan ialah titik tengah frekuensi FI kali XI, XI kuadrat, dan FI kali XI kuadrat. Nah, ini FI kali XI berarti frekuensi dikali titik tengah, 73 dikali 2 yaitu 146, 78 dikali 4 312, 996. Setelah kita memperoleh FI kali XI nya yaitu dengan total 3450. Lalu kita mencari XI kuadrat. XI kuadrat diperoleh dari 73 kuadrat yaitu 5329 dan seterusnya. Lalu kita mencari FI kali XI kuadrat, di mana FI-nya ini 2 dikalikan dengan yang kita peroleh XI kuadratnya, diperoleh 10.658. Setelah kita mendapatkan FI kali XI kuadrat, lalu kita jumlahkan semuanya ini menjadi 299,040. Lalu setelah kita mendapatkan semua data yang dibutuhkan, kita akan masukkannya ke rumus ragam. Rumus ragam yaitu N dikali sigma FI XI kuadrat dikurang sigma FI kali XI dikuadratkan per N dikali N kurang 1. N nya itu banyak datanya tadi ada 40 dikali sigma FI kali XI kuadrat, yaitu ini 299,040 dikurang sigma FI kali XI 3450 dikuadratkan per N nya yaitu 40 dikali 40 dikurang 1. Jadi diperoleh ragamnya yaitu 37,88. Lalu setelah kita mencari ragam, kita mencari simpangan baku, di mana simpangan bakunya ini rumusnya itu akar dari ragam. Nah, akar dari ragam berarti akar dari 37,88.
Jadi kita memperoleh simpangan bakunya itu 6,15.